Shalom Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kami masih ada, kami masih hidup, dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami. Kami akan menyampaikannya, Tuhan mampukan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat yang ke Mazmur 37 ayat yang ke-25. Firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin atas firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya akan memberikan suatu tema, itu memahami arti kehidupan. Mazmur 37 ayat 25 adalah kesimpulan Raja Daud dari pembelajarannya secara pribadi tentang kehidupan yang sudah dan sedang dilaluinya. Pemahamannya yang utuh akan arti kehidupan tercermin dari perkataannya yang tertera dalam ayat ini. Kita akan melihat beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dari satu ayat ini, secara khusus dalam ayat yang ke-25. Ayat ini berbicara tentang arti dari kehidupan karena gagasannya tentang dinamika kehidupan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pemahaman akan arti kehidupan pastilah akan mendorong kita untuk semakin bergairah dalam mengarungi hidup ini, serta bagaimana seharusnya memaknai hidup ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, tahukah kita bahwa hidup ini hanya satu kali? Saya dan Anda dan kita semua tidak bisa memperpanjang umur atau mengulangi umur. Hidup itu hanya satu kali, tidak ada orang yang hidup 2 atau 3 kali. Tetapi ada keyakinan yang mengajarkan bahwa hidup itu lebih dari satu kali, yaitu reinkarnasi. Menurut teorinya bilang manusia selama hidupnya belum sempurna, mereka setelah wafat akan berinkarnasi menjadi kecoa atau kambing atau yang lainnya. Nah, ini adalah teori-teori orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa ketika hidupnya belum sempurna dalam kehidupannya, ketika mereka meninggal, mereka akan menjadi kecoa atau kambing. Tetapi Alkitab mengajarkan kehidupan itu hanya satu kali, bukan 2 kali atau 3 kali. Kita akan melihat 3 arti kehidupan yang ada dalam Mazmur ini. Yang pertama, hidup adalah perubahan. Jemaat Tuhan yang kekasih, frasa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua beri hal perubahan. Ditekankan dalam hal ini bahwa pada saat muda berubah menjadi tua. Manusia hidup akan mengalami perubahan fisik, dari bayi berubah menjadi anak, remaja dan dewasa, hingga berubah menjadi tua dan renta. Namun sangatlah memprihatinkan bila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmania. Daud adalah anak bungsu di antara 8 putra Isai. Pada usia remajanya, ia sudah mengembalakan kambing domba orang tuanya. Sebagai seorang gembala muda, ia diurapi Samuel untuk menjadi raja. Daud dikenal sebagai raja Israel yang terbaik. Ia menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota Israel yang baru. Walaupun Daud masih muda, tetapi dia bisa menjadi raja oleh karena dia taat kepada Allah. Ia mempelopori pembangunan dengan kehendak Allah. Ia juga terkenal sebagai penulis banyak mazmur dan nyanyian. Riwayat hidup dan dinamika kerohaniannya terdapat pada bagian akhir kitab 1 Samuel, hampir seluruh kitab 2 Samuel dan 1 Tawarik, serta bagian pertama
kitab Raja-Raja. Lukas mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar dan menjadi kuat. Tidak ubahnya seperti anak manusia lainnya. Namun, Yesus mengalami perubahan yang sempurna. Bukan semata perubahan secara jasmania, melainkan kepribadiannya. Juga mengalami perubahan hikmat Yesus. Kita bertambah kasihnya. Semakin berlimpah kasih karunia Allah yang ada padanya kian bertumbuh, sehingga Yesus semakin dikasihi Allah dan manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti halnya Yesus, kita pun harus berubah. Bukan semata berubah secara fisik, tetapi kepribadian kita haruslah semakin berubah. Hikmat, karakter, iman, kasih, dan karunia rohani kita terus bertumbuh secara positif, agar kian menjadi sempurna menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kunci kehidupan menjadi sempurna menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita adalah perubahan. Hari-hari yang kita lalui serta musim yang kita alami juga mengalami perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk berubah atau menolak perubahan? Itu pilihan ada di tangan kita. Manusia yang tidak mau berubah akan terlepas dari hakikat kehidupan, yaitu perubahan. Sangatlah beralasan bila ada pertanyaan bijak. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu hidup adalah perenungan. Ungkapan kulihat dalam ayat 25 perlu dicermati.